Shalom. Apa kabar pagi ini, Nak? Baik. Puji Tuhan, kalau baik semua. Bagaimana? Masih semangat untuk mengikuti pelajaran kita hari ini? Semangat. Semangat, oke. Kalau begitu, sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, silakan Ananda Raja pimpin kita di dalam doa agar proses belajar mengajar kita ini dapat berjalan sesuai kehendak Tuhan. Silakan Ananda Raja. Mari kita berdoa. Kalau kami yang berada dalam kerajaan surga, saat ini Tuhan, anak akan mulai pelajaran ini Tuhan, berkati agar pelajaran yang disampaikan bisa diterapkan di hidup kami. Dalam nama Yesus, amin. Amin. Terima kasih untuk Ananda Raja yang sudah pimpin kita di dalam doa. Sekarang Ibu akan absen kalian satu persatu. Giviona, Hadir, Bu. Grace, Hadir, Bu. Misal, Hadir, Bu. Raja, Hadir Bu. Rafa, Hadir Bu. Winatalika. Hadir, Bu. Terima kasih untuk kehadirannya hari ini. Berarti semuanya sudah semangat untuk mengikuti pelajaran kita hari ini. Sebelum Ibu mulai pelajaran kita hari ini, Ibu mau bertanya kepada kalian. Masih ingat tidak pelajaran kita minggu lalu? Masih ingat. Oh, terima kasih. Kalau kalian masih ingat pelajaran kita minggu yang lalu. Nah, kalau kalian masih ingat pelajaran kita minggu lalu, sekarang Ibu mau bertanya. Apakah pengertian pengharapan siapa yang bisa? Silakan, tunjuk tangan. Oke, silakan Ananda Grace sebutkan pengertian pengharapan. Pengertian pengharapan adalah hidup yang mendasarkan diri pada anugerah keselamatan Allah di dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Karena di dalam dirinya ada pengorbanan. Oke, tepuk tangan untuk Grace. Pertanyaan kedua, apakah makna iman dan pengharapan? Siapa yang tahu? Silakan tunjuk tangan sekarang juga. Silakan Ananda Winatalika. Makna iman dan pengharapan adalah memiliki kerinduan untuk mempelajari serta memahami kehendaknya dalam hidup manusia. Oke, silakan tepuk tangan Winatalika. Jawaban yang sangat bagus dan sempurna. Untuk soal ketiga, bagaimanakah ciri-ciri orang yang memelihara iman? Silakan. Siapa yang tahu? Ananda Giviona, silakan. Ciri-ciri orang yang memelihara pengharapan: satu, selalu mengucap syukur; dua, tidak hidup pesimis; tiga, memiliki cita-cita. Oke, 100 untuk Ananda Giviona, silakan tepuk tangan. Semua jawaban yang kalian sebutkan tadi semuanya benar dan masih ingat pelajaran minggu yang lalu. Ibu bersyukur anaknya Ibu pintar-pintar dan hebat-hebat semua. Tepuk tangan buat kita semua. Oke, sebelum kita lanjut pelajaran kita hari ini yang berjudul memilih untuk tidak berputus asa. Sekarang Ibu mau tanya tentang judul pelajaran kita hari ini. Pernah tidak kalian melihat orang yang putus asa? Pernah. Pernah kalian tidak tonton di TV atau lihat di TV, di media sosial, di kabar berita orang yang putus asa? Pernah. Yang kalian lihat itu, yang putus asa itu seperti apa? Bunuh diri. Oke, pintar. Apalagi? Yang mendapatkan pekerjaan. Oke, apalagi? Merasa tidak berharga. Oke, pintar semuanya. Berarti sebelum Ibu jelaskan ini, kalian
sudah pernah tahu dan sudah pernah melihat orang-orang yang putus asa. Nah, sekarang kita masuk pada materi kita yang berjudul memilih untuk tidak berputus asa. Yang menjadi kompetensi dasar kita hari ini adalah memahami arti sikap hidup beriman dan berpengharapan dengan tujuan pembelajaran menjelaskan arti berputus asa dan bedanya dengan pengharapan. 2. Menjelaskan apa pesan Tuhan Yesus tentang khawatir dan putus asa. 3. Menjelaskan mengapa selaku anak Tuhan kita tidak boleh berputus asa. 4. Menjelaskan tentang konsep keterbatasan manusia. 5. Menjelaskan janji Allah pada Mazmur 21 sampai Mazmur 30. Dengan materi pokok kita hari ini, iman dan pengharapan, submateri memilih untuk tidak berputus asa. Dengan ayat referensi kita, silakan nanti dibuka Alkitabnya yang ada di depannya masing-masing. Matius 6 ayat 25 sampai 33, Mazmur 146 ayat 5, dan Matius 7 ayat 7 sampai 8. Setelah selesai pelajarannya Ibu ini, kriteria penilaiannya Ibu, minimal kalian harus mendapat nilai 75 supaya dapat dikatakan tuntas. Kalau kemauannya Ibu, kalian harus bisa nilai 100 semua. Amin? Amin. Oke, sebelum kita lanjut, Ibu akan memutarkan kalian video tentang iman dan pengharapan, yaitu memilih untuk tidak berputus asa. Silakan kalian tonton dan silakan kalian amati. Oke, setelah kalian menonton video yang sudah Ibu putarkan tadi, sekarang Ibu mau bertanya kepada kalian, apakah yang kalian ketahui tentang video yang sudah Ibu putarkan tadi, yaitu tentang memilih untuk tidak berputus asa? Pengertian putus asa adalah emosi atau perasaan yang ditandai dengan kurangnya harapan, optimisme, dan gairah. Oke, 100 untuk Natalika. Silakan untuk Natalika. Baik, Ibu akan menjelaskan tentang pengertian putus asa. A. Arti putus asa. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, putus asa dianggap sama artinya dengan putus harapan, yaitu keadaan di mana seseorang tidak memiliki harapan lagi. Putus asa adalah emosi, perasaan yang ditandai dengan kurangnya harapan, optimisme, dan gairah. Jadi orang yang berputus asa itu tidak ada harapan, tidak ada gairah. Putus asa adalah hilang harapan. Arti lainnya, putus asa adalah tidak ada lagi harapan. Berarti putus asa itu adalah kebalikan dari pelajaran kita minggu lalu, yaitu iman dan pengharapan. Sebelum kita lanjut lagi untuk pelajaran kita selanjutnya, di
membagi kalian menjadi 3 kelompok diskusi. Silakan diamati gambar yang sudah Ibu tayangkan di depan atau gambar yang sudah Ibu buat di lembar LKPD ini. Silakan diamati gambarnya, dipahami, dan diskusikanlah bersama teman kelompokmu tentang gambar yang sudah kamu amati. Lembar LKPD-nya Ibu bagi 1 per kelompok. Silakan diisi langsung di lembar LKPD-nya. Nanti setelah selesai dipresentasikan satu-satu ke depan dan lembar LKPD-nya dikumpul kepada Ibu. Silakan mulai sekarang. Waktunya Ibu kasih 15 menit untuk berdiskusi tentang gambar yang sudah Ibu tampilkan dan yang sudah ada di lembar LKPD kalian masing-masing. Silakan mulai sekarang. Oke, waktunya sudah selesai 15 menit. Silakan per kelompok, mulai kelompok 1 sampai kelompok 3. Silakan kalian presentasikan hasil diskusi kalian satu-satu. Silakan, Ibu persilakan pertama untuk kelompok 1 mempresentasikan. Silakan. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Jawaban yang bagus. Silakan untuk kelompok 2 dipresentasikan apa yang menjadi hasil diskusi kalian tadi. Silakan. Asa gagal dalam usaha melakukan sesuatu tapi tidak ada hasil, gagal mewujudkan suatu keinginan, gagal mendapatkan nilai bagus. Oke, silakan tepuk tangan untuk kelompok 2. Sekarang Ibu persilakan kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Terima kasih untuk kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Semuanya jawabannya bagus-bagus dan semuanya hari ini hasil diskusi kalian semua mendapat nilai 100. Tepuk tangan untuk kalian semuanya. Jadi, apapun yang terjadi sesuai pelajaran kita hari ini, kita tidak diperbolehkan oleh Tuhan kita untuk berputus asa. Tetapi kita selalu diminta oleh Tuhan kita untuk selalu berserah pada Tuhan dan selalu berpengharapan dalam menjalani hidup kita. Keterbatasan manusia. Kita sebagai ciptaan Tuhan mempunyai keterbatasan. Siapa yang tahu? Sebutkan. Oke, silahkan Ananda Grace. Keterbatasan pada manusia adalah keterbatasan kekuatan, daya ingat, dan keterbatasan fisik. Oke, 100 untuk Grace. Jawaban yang sangat bagus sekali. Dan mempunyai keterbatasan. Apa saja keterbatasan yang dimiliki oleh manusia? 1. Daya ingat manusia itu terbatas. 2. Kekuatan manusia itu terbatas. 3. Manusia bisa merasakan lelah, capek, bosan. 4. Manusia merasakan lelah dan haus, lapar. Pernah merasakan semuanya ini? Pernah. 5. Tidak dapat hidup sendiri. 6. Daya pikir manusia terbatas. 7. Manusia dapat sakit. 8. Terkadang mudah menyerah. Manusia itu berbuat salah. Semua di sini pernah berbuat salah? Pernah. Itulah keterbatasan dari manusia. 9. Terbatas secara fisik. Untuk itu, jangan berputus asa, serahkan
serahkan hidupmu pada Tuhan dengan cara berdoa dan memuji Tuhan. Allah mempunyai janji kepada manusia yang tertulis dalam Mazmur 21 sampai Mazmur 30. Silakan semua membuka Alkitabnya. Silakan semua buka Alkitabnya. Oke, terima kasih kepada yang sudah membacakan. Nah, dalam janji Allah pada Mazmur 21 sampai Mazmur 30, Allah menjanjikan kepada manusia tentang pengampunan. Yang kedua, Allah menjanjikan kepada manusia tentang keselamatan. 4, Allah menjanjikan kepada manusia hikmat dan kebijaksanaan. 5, janji kesembuhan dan kesehatan. 6, menghadapi terhadap sakit penyakit dan menyelamatkan. 7, janji Allah selalu melindungi umatnya. 8, menolong dalam kesesakan dan kegelapan pada masa lalu. 9, memenuhi kebutuhan kita dan masalah finansial kita. 10, menolong dalam jerat kegelapan dan niat jahat pada seseorang. 11, menolong dalam ketidakpastian masa depan. Jadi, sesuai dengan janji Allah yang sudah Ibu sebutkan tadi, kita tidak perlu khawatir dan kita tidak perlu berputus asa. Itu adalah maksud dari pelajaran kita hari ini. Untuk pelajaran kita hari ini, kita diajarkan untuk tidak berputus asa dan untuk tidak khawatir. Karena apa? Karena Allah sudah menjanjikan kepada kita, yaitu yang tertulis dalam Mazmur 21 sampai Mazmur 31. Sampai di sini ada pertanyaan? Tidak ada, Bu. Oke, kalau tidak ada pertanyaan untuk pelajaran kita hari ini, Ibu akan memberikan kalian tugas uji kompetensi dan uji keterampilan. Uji kompetensinya juga Ibu sudah menyediakan lembar kerja kepada kalian. Silakan nanti jawabannya langsung ditulis di LKPD atau lembar jawaban yang sudah Ibu sediakan. Nanti setelah pelajaran kita selesai, langsung dikumpul di depannya. Sekarang Ibu bagikan lembar LKPD-nya untuk tugas pengetahuan kita hari ini. Silakan kalian jawab di sini dan langsung dikumpul di depan. Untuk uji keterampilannya, silakan untuk minggu depan buatlah clipping tentang orang yang berputus asa. Silakan kamu cari di internet bisa, di koran bisa, di majalah bisa. Kamu gunting, kamu jadikan clipping, minggu depan dikumpul. Bisa dimengerti anak-anak? Bisa, Bu. Oke. Sebelum Ibu tutup pelajaran kita, siapa yang bisa menyimpulkan pelajaran kita hari ini? Oke, silakan Ananda Giviona. Hari ini yaitu putus asa adalah keadaan di mana seseorang tidak memiliki pengharapan. Jadi putus asa adalah kebalikan dari kondisi berpengharapan. Juga Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk tidak berputus asa dan khawatir terhadap hidup ini. Karena Allah Bapa memelihara kita dengan
baik. Allah Bapa memberikan kepada kita apa yang kita butuhkan untuk kebaikan kita, bukan memberikan apa yang semata-mata kita inginkan. Pak, Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk meminta kepada Allah Bapa apa yang memang kita butuhkan. Oke, silakan tepuk tangan untuk didengar untuk hari ini. Nah, yang menjadi kesimpulan pelajaran kita untuk hari ini adalah putus asa. Putus asa adalah keadaan di mana seseorang tidak memiliki harapan. Jadi, putus asa adalah kebalikan dari kondisi pengharapan. Yang kedua, Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk tidak berputus asa dan khawatir terhadap hidup ini, karena Allah Bapa memelihara kita dengan sungguh baik. Yang ketiga, Allah Bapa memberikan kepada kita apa yang kita butuhkan untuk kebaikan kita, bukan memberikan semata-mata apa yang kita inginkan. Yang keempat, Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk meminta kita kepada Allah Bapa yang memang kita butuhkan. Inilah merupakan kesimpulan pelajaran kita untuk hari ini. Ada yang mau bertanya lagi? Tidak ada. Oke, berarti semua sudah mengerti, nak ya? Sudah, Bu. Oke, kalau begitu untuk pelajaran kita minggu depan, silahkan dibaca bukunya, yaitu Dampak Hidup Beriman dan Berpengharapan. Silahkan kalian pelajari di rumah, dibaca, nanti Ibu kirim di classroom videonya. Jadi minggu depan Ibu tinggal menjelaskan dan memberi contoh tentang dampak hidup beriman dan berpengharapan. Bisa semua, nak? Bisa, Bu. Oke, untuk mengakhiri pertemuan kita hari ini, silakan Ananda Grace pimpin kita di dalam doa. Silakan, nak. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan hari ini. Kami sudah selesai belajar. Berkati kami, jauhkan kami dari segala mara dan bahaya. Semoga pelajaran yang kami pelajari hari ini dapat kami mengerti dan berguna untuk kami. Haleluya, amin. Amin. Terima kasih untuk Grace yang sudah pimpin kita dalam doa, dan terima kasih untuk kalian anak-anaknya Ibu yang sudah semangat dalam pembelajaran kita hari ini. Shalom buat kita semuanya.